Nah, kalau panjenengan belum benar-benar belum capek, kalau panjenengan belum benar-benar belum lelah, pasti panjenengan lebih memilih melakukan ini daripada istiqomah mempertahankan fitrah atau sucinya panjenengan. Panjenengan akan lebih suka menyia-nyiakan waktu panjenengan, membuang-buang waktu panjenengan daripada istiqomah mempertahankan manunggal jati panjenengan. Ya ini baru saya ketahui akhir-akhir ini. Ternyata kejadiannya seperti itu. Jadi selain senang itu nggak ada. Nggak ada. Selain senang. Capeknya seperti apapun, yang ada hanya senang. Yang ada senang. Nah, susah senang ini kan karma. Susah senang itu kan karma. Itu kan sebab akibat. Nah, kalau kita mencari kesenangan, berarti kita mencari karma tuh. Yang saya kurang paham, kepada mereka-mereka yang melakukannya. Ini. Semisal contoh, makamnya Syekh Jambu Karang. Syekh Jambu Karang, kuburannya itu di atas puncak Gunung Ardilawet, Kabupaten Purbalingga. Di situ hanya ada satu-satunya makam. Di puncak Gunung Ardilawet, Kabupaten Purbalingga itu hanya ada satu-satunya makam, satu-satunya kuburan, yaitu Syekh Jambu Karang. Dari bawah, untuk bisa mencapai puncaknya Gunung Ardilawet, di mana Syekh Jambu Karang dikubur, itu membutuhkan sekitar 7 jam, kurang lebih 7 jam. Jadi kalau start pagi itu sudah hampir sore, nyampe di puncak itu sudah hampir sore. Sekitar 7 jaman. Dengan jalan setapak yang terjal, penuh bebatuan. Kalau hujan, licinnya pol, karena tanahnya itu tanah lempung. Jatuh pasti sering. Itu untuk bisa mencapai makamnya Syekh Jambu Karang di puncak Gunung Ardilawet, Kabupaten Purbalingga. 7 jam lebih. 7 jam ini kalau digunakan untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati, dimensi mana yang tidak panjenengan tembus? Tidakkah panjenengan terpikirkan ke situ? Mendaki Gunung Ardilawet, ini contoh ya. Mendaki Gunung Ardilawet untuk minjem, katakanlah untuk orang-orang yang sudah mengerti kan, bukan ziarah lagi kan. Untuk orang-orang yang sudah mengerti, ingin meminjam tempatnya Syekh Jambu Karang melakukan patrap samadhi. Ya. Meminjam tempat tinggal terakhirnya Syekh Jambu Karang di atas puncak Gunung Ardilawet Purbalingga untuk melakukan patrap samadhi. Mencapainya memakan waktu 7 jam lebih. Kalau pelan-pelan bisa 8 sampai 9 jam. Itu dibuat cepat, itu 7 jam itu dibuat cepat. Baru sampai di makamnya, kuburannya Syekh Jambu Karang. Setelah sampai di kuburan Syekh Jambu Karang, karena tujuannya minjem tempat untuk melakukan patrap, setelah sampai di makamnya Syekh Jambu Karang, melakukan patrap hanya 15 menit. Imbang nggak tuh? Ya, imbang nggak?
Ini susah payah loh ya, susah payah. Hanya 15 menit. Itu paling lama. Lebih dari 15 menit potong dah leher saya. Lalu saya pernah ngalamin sendiri. Bagaimana bisa patrap lama, lalu capek. Ya. Coba jenengan renungkan. 7 jam, 8 jam melakukan patrap samadhi manunggal jati. Mampu diam selama 7 jam. Ini dimensi mana yang tidak bisa ditembus? Sampai dimensinya Tuhan itu loh kita bisa sampai. Kalau diamnya bisa 7 jam. 7 jam, waktu emas 7 jam ini hanya kita buang hanya untuk mencari senang, mendaki gunung, mendatangi makam-makam. Kalau orang awam belum mengerti, ya, orang awam belum mengerti. Ini seorang putra kekudangannya Romo yang seluruhnya sudah saya berikan. Belum ada yang tidak, sudah nggak ada yang belum saya berikan itu. Semuanya sudah saya berikan. Melakukan ini, gimana? Melebihi orang awam kan? Melakukan ini melebihi orang awam kan? Lah ini panjenengan harus hati-hati di sini. Percayalah, apapun yang panjenengan lakukan, apapun yang kita lakukan, selain patrap samadhi manunggal jati adalah transaksi bisnis dengan Tuhan, ikut campur urusan Tuhan, bahkan mengambil alih atau merebut kekuasaan Tuhan. Selain manunggal jati loh ya. Jadi kalau panjenengan sampai melakukannya buang waktu, percayalah hanya buang waktu dengan sia-sia. Kalau merasa senang dengan menceritakan pengalaman spiritual pribadi kepada orang lain, kenapa harus masuk hutan? Tinggal main aja ke tetangga, dengerin spiritual gue. Jangan main-main. Percayalah, kalau panjenengan hanya pura-pura lelah di depan saya, pura-pura capek di depan saya, pura-pura tobat di depan saya, panjenengan akan mengalami seperti apa yang saya sampaikan tadi setelah meninggalkan pesanggrahan ini. Nah, tinggal panjenengan kuat apa tidak. Kalau panjenengan kuat dengan motivasi yang saya sampaikan ini, tentunya panjenengan akan menolak. Karena apa? Karena hanya buang waktu. Mending panjenengan jadi buruh, jadi kuli, bisa beli rokok. Dapat duit, bisa beli apa saja yang panjenengan mau. Bisa beli jualan yang dijual online di internet. Nah, punya duit, kerja. Nah, kalau seperti itu, udah buang waktu, buang duit, buang tenaga, nggak dapat apa-apa. Ya kalau sampai di sana ketemu orang, bisa ceritakan tadi saya naik gunung, wow keren. Kalau ketemu orang, nah kalau nggak ketemu orang, toleh, ngedengkel tuh di sini. Karena apa yang dialami itu nggak ada yang tahu kan. Jadi nggak bisa pamer kan, nggak bisa pamer apa yang dialami selama mendaki itu tadi. Lalu nggak ada orang di sana. Kalau ada orang, langsung bisa menceritakan. Itu puas. Rasanya puas, seneng banget. Dengan menceritakan jatuh bangun ketika mendaki gunung itu pada sesuatu. Wah, seneng banget. Itu saya dulu seperti itu. Saya yakin semua sama. Sama. Apalagi sekarang musafir bisa viral loh. Kalau panjenengan mau direkam, dimasukkan ke TikTok, panjenengan bisa viral. Jadi bintang TikTok. Kalau cuma mau mencari viral, gampang.
gampang mencari viral, gampang masuk ke tengah pasar. Semuanya sesat. Yang benar cuma Wahyu Pancagaib. Pasti ditangkap jadi viral kan. Oh, direkam rono, direkam rene. Iya. Tapi kan viral. Yang penting kan judulnya viral. Ingat, pencapaian suci itu memang mudah. Pencapaian suci itu memang gampang. Selagi saya masih ada di sini. Kalau saya sudah nggak ada di sini, saya nggak bisa cerita gampang atau mudah tuh tentang mencapai suci. Namun untuk mempertahankan suci yang sudah berhasil dicapai ini tadi, lah ini yang tidak mudah. Kalau panjenengan pura-pura lelah, panjenengan pura-pura capek alias belum bertobat. Nah, kalau sudah seperti itu, ingat, ini hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Kalau ini bisa dilakukan berulang-ulang kali, ya mungkin Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya berulang-ulang kali tuh. Untuk yang manunggal jati, kalau panjenengan siap saya temani mencapai fitrah atau suci dan manunggal dengan suci atau fitrah, saya temani malam ini. Dan kalau panjenengan sekali lagi, kalau panjenengan hanya pura-pura lelah, pura-pura capek, jangan lupa dengan apa yang saya katakan ini. Pasti panjenengan akan mengalami seperti yang saya sampaikan tadi. Ya tinggal panjenengannya. Pokoknya kalau saya saksikan, saya ketahui kok jumlahnya semakin bertambah gitu ya. Yang munafik gitu. Nah, belum capek ngaku capek, belum lelah ngaku lelah, hanya ingin spiritualnya ditemani oleh saya. Itu kan orang munafik tuh. Pecundang kan? Nah, kalau jumlahnya semakin bertambah, maka saya akan membuat kejutan. Di tahun 2025 nanti saya akan membuat kejutan. Dengan keadaan manunggal jati saya akan membuat kendaraan tanpa mesin, tapi bisa terbang. Menghadapi mereka-mereka yang menyatakan getun, menyesali diri. Dan semua pernyataan penyesalannya itu tak ece, tak kipas-kipas ini. Wow. Lah waktunya tinggal beberapa bulan lagi kan. Sampai ya kita tunggu aja tanggal mainnya gitu aja. Kalau enggak percaya tunggu aja tanggal mainnya. Seperti yang sampai ngomongkan itu kan terbukti semua di Malang. Itu apapun yang terbukti itu bukan inti. Yang sedang saya usahakan ini adalah kejadian di tahun itu. Gitu loh. Saya sudah terlanjur banyak mengenal manusia dan seluruh makhluk sudah terlanjur saya cintai, sudah terlanjur saya kasihi, sudah terlanjur saya sayangi. Kalau terjadi kiamat, betapa hancurnya hati saya menyaksikan semua itu. Walaupun tidak ada hadisnya, walaupun tidak ada dalilnya, walaupun tidak ada firmannya, percayalah, kiamat itu bisa kita hentikan dengan kebajikan. Kiamat ini terjadi karena banyaknya sampah kan? Logikanya kan gitu. Kiamat ini kan pembersihan, peniadaan, penghancuran dari apa yang sudah ada tapi tidak sesuai dengan maksudnya Tuhan. Kemudian dikiamatkan, diperbarui lagi. Lah kalau sampah ini nggak ada, alasan apa untuk kiamat? Apa yang mau dibersihkan? Lah wong sampahnya nggak ada.
Ini loh yang saya maksud. Kalau tentang apa yang saya omongkan terjadi di sana, itu kecil, sepele. Yang skala besar ini loh, yang perlu kita renungkan. Nah, kalau panjenengan gagal di sini, panjenengan juga akan mengalami plus menyaksikan apa yang dialami oleh keluarga besar panjenengan. Apa nggak menyedihkan tuh? Dan itu dialami secara sadar loh, nggak pingsan. Ketika digulung tsunami ya dalam keadaan sadar, artinya kan merasakan sakit, yo gelagapan, wap gitu. Nah, kalau pingsan sih enak, nggak tahu apa-apa. Ini loh yang perlu kita renungkan. Percayalah, walaupun nggak ada dalilnya, walaupun nggak ada hadisnya, walaupun nggak ada ayatnya, kiamat bisa kita hentikan dengan kebajikan. Karena apa? Karena kiamat itu diadakan sebab banyaknya sampah. Nah, kalau sampah ini nggak ada, alasan apa untuk kiamat? Nggak ada alasan untuk kiamat kalau nggak ada sampah di dunia ini. Yang paling rawan sekali lagi adalah sukma-sukma di alam kasukman sana. Ini rawan banget, bahkan bahaya. Kalau kita belum lelah, kalau kita belum benar-benar lelah, belum benar-benar capek, bahkan bahaya. Yang paling rawan sekali lagi, yang paling bahaya adalah para sukma yang tinggal di alam kasukman sana. Tadi saya katakan, semakin cakra otak, Baitul Makmur, Kundalini, Nang, cakra jantung, Baitul Muharram, Kundalini, Ning, Nung, cakra kelamin, Baitul Muqaddas. Semakin berkoneksi, semakin berkomunikasi tanpa hambatan, semakin kita manunggal jati dengan alam semesta seisinya plus Tuhan di dalamnya. Artinya, tidak ada sesuatu apapun yang tidak berkomunikasi dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkoneksi dengan kita. Artinya, sukma-sukma ini juga sama kan? Kalau kita belum benar-benar capek, kalau kita belum benar-benar lelah, ada sukma datang. Hey bro, aku seh loh. Dulu aku viral, kalau diundang sekian juta. Di sana ada sesuatu, ada satu tempat yang luar biasa dan itu cocok untukmu. Ayo aku antar. Sudah pasti kita akan mengikuti. Untuk mengikuti, kita harus merogoh kantong. Ini kantong kosong, bagaimana ngerogohnya? Harus ngerogoh kantong. Meninggalkan kepentingan, pekerjaan, keluarga. Hanya untuk mengikuti sukma. Sukma yang nggak ada apa-apanya statusnya dibanding diri kita. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama diperbudak oleh sukma. Nah, kalau sudah menjadi budaknya sukma, ya siap-siap kita akan menjadi sahabat para sukma itu di alam kasukma sana. Ini sudah, intinya sudah nggak ada lah yang belum saya sampaikan, yang belum saya informasikan tanpa tedeng aling-aling itu sudah nggak ada. Termasuk penggambaran bahwa manunggal jati untuk pertama kali itu sama halnya sebutir telur di ujung tanduk. Ini banyak ini videonya tentang ini.
Artinya rawannya rawan. Lah agar supaya telur di ujung tanduk ini bisa menjadi lapangan, ndak runcing lagi, sehingga telur ini tadi ndak rawan gelimpang, dibutuhkan istiqomah manunggal jatinya, dibutuhkan tumaninah manunggal jatinya, dibutuhkan kontinu manunggal jatinya. Sehari semalam, sehari semalam, secara kontinu, sehari semalam ini kontinu loh ya. Sehari semalam secara kontinu saya mendatangi gunung atas petunjuk sukma. Setelah sampai di sana melakukan patrap samadhi, apapun itu, entah manunggal jati, sowan dan lain sebagainya, hanya 10 menit. Melakukan patrap di rumah juga 10 menit. Melakukan patrap di tempat-tempat keramat 15 menit. Paling lama 15 menit. Itu udah paling lama. Melakukan patrap samadhi apapun paling lama 15 menit. Maka ketika mengikuti bisikan sukma itu, datang ke tempat itu sehari semalam tuh full. Belum lagi nanti mendaki gunung kalau tempatnya gunung. Belum lagi nanti kalau hujan, karena ini musim hujan kan. Sungguh sia-sia kita membuang waktu itu. Kebajikan terbaik adalah menjadi kitab suci sejati, ada makna bagi sesama makhluk hidup. Menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup, alias mempraktekkan atau melakukan apa yang menjadi harapan Romo, kekudangannya Romo. Ini adalah kebajikan terbaik. Lah daripada membuang waktu sia-sia, sudah berkorban nggak dapat apa-apa, lah mending diam di rumah, menjadi kitab suci sejati bagi keluarganya sendiri, menjadi wulangre sejati bagi keluarganya sendiri, menjadi berbudi bawa laksono bagi keluarganya sendiri. Kalau belum bisa sesama makhluk hidup, ukuran keluarga sendiri. Itu lebih luar biasa daripada membuang waktu dengan sia-sia. Wis lakunya kemomoran, ndak dapat apa-apa, kehilangan, capek. Ingin viral, banyak cara. Mau viral, ingin viral, banyak cara. Tanpa harus mengorbankan wahyu pancagaib, tanpa harus menggadekan wahyu pancagaib, tanpa harus menjual wahyu pancagaib, tanpa harus menyisihkan wahyu pancagaib. Banyak caranya mau viral. Nah, kalau wahyu pancagaib berarti kan memperlakukan seperti itu dirinya sendiri lah. Wahyu pancagaib adalah jati dirinya sendiri. Paham nggih? Semakin secara simpel, kalau panjenengan lupa bisa simak ulang nanti videonya kalau nyampe di rumah. Secara simpel, secara singkat, kalau 7 titik ini dapat berkoneksi, berkomunikasi tanpa hambatan, berarti kita
langgeng, berarti kita abadi. Manunggal jati dengan alam semesta seisinya plus Tuhan secara langgeng. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan tentukan sendiri takdirmu, nasibmu, jodoh, pati, rezekimu, apapun itu silahkan tentukan sendiri. Selain dalam keadaan manunggal jati, dengan apa panjenengan bisa seperti itu? Dengan apa kita bisa seperti itu? Sungguh, manunggal jati, mencapai suci, mencapai fitrah, itu mahal, aslinya mahal. Jadi jangan pernah panjenengan nanti meremehkan setelah ini. Apapun yang terjadi, panjenengan harus mempertahankan manunggal jati ini dengan titik, dengan tetes darah penghabisan panjenengan. Sampai kapan Pak Web? Sampai era peradaban baru ini sampai. Nah, kalau kita sudah masuk ke era peradaban yang baru, di mana di dalamnya hanya ada orang-orang suci, wis nggak usah dipertahankan. Karena apa? Karena nggak ada godaan udah. Nah, semuanya bisa membawa dirinya masing-masing. Bisa menempatkan dirinya masing-masing. Bisa menyesuaikan dirinya masing-masing. Bisa menjaga dirinya masing-masing. Mau ngapain? Nggak perlu dijaga, nggak perlu diistiqomai, udah. Karena sudah nggak ada hambatannya, nggak ada godaannya. Khusus untuk para kadang kinasih saya yang sudah selesai manekung atau gembleng di rumahnya masing-masing di luar sana. Walaupun hanya sedikit, masih ada kesempatan buat panjenengan. Walaupun itu hanya sangat sedikit, tapi masih ada kesempatan buat panjenengan. Cepat kembali lagi kepada asal usul sangkan paraning dumadinya panjenengan, yaitu Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku, yang terangkum di dalam patrap samadhi manunggal jati. Cepat. Jika tidak, nanti panjenengan akan saya ece di tahun 2025. Akan saya ledek nanti. Sebelum tahun 2025 saja, apa yang saya katakan itu sudah terjadi di sana-sini. Dan itu mengerikan semua. Apa masih kurang bukti-bukti itu? Dan jangan pernah lupa, selain manunggal jati, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu adalah transaksi jual beli dengan Tuhan. Bahkan ikut campur atau mengambil alih atau merebut kekuasaan Tuhan. Percayalah. Dan jangan gagal paham. Jangan gagal paham. Manunggal jati ini di dalamnya adalah diam ketika bersamadi setelah patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itulah isinya manunggal jati. Rupanya dawuh Romo benar-benar akan terjadi. Tentang bahwasanya putra kekudangannya Romo itu pilih, saring, sinaring,
saring. Benar-benar dipilih, benar-benar disaring. Andai saja manunggal fitrah, manunggal suci, manunggal jati dipertahankan, saya jamin akan terbebas dari pilihan, dari faktor pilihan ini tadi. Akan terbebas dari faktor saringan ini tadi. Artinya terselamatkan. Itulah mujizat suci. Itulah mujizat fitrah. Paham nggih? Untuk panjenengan yang baru datang dari mana? Dari Banyuwangi. Mas siapa? Mas Hairul dari Banyuwangi. Tadi dikatakan mau ikut manekung, mau ikut gembleng. Boleh-boleh saja. Namun saya mau nanya, apa panjenengan sudah capek kok mau ikut gembleng? Soalnya gembleng itu kan jalan pintas itu. Jalan pintas, gembleng, manekung itu jalan pintas. Jadi kalau seseorang sampai nekat manekung, nekat gembleng, berarti kan udah lelah tuh. Karena jalannya kan banyak. Ya? Ada jalan bertapa di gua, ada jalan tirakat, ada jalan masang sesaji di Laut Kidul, Laut Utara, ada jalan padepokan, perguruan, pondok pesantren, kampus-kampus megah. Kan banyak sekali jalannya. Kenapa milih manekung? Kenapa milih gembleng? Berarti kan udah capek tuh. Bener sama capek. Oke. Kalau benar-benar sudah capek, benar-benar sudah lelah, mempertahankan manunggal jati itu mudah gitu. Mudah karena nggak akan tertarik jenengan, nggak akan tertarik. Tentang itu ini tuh nggak akan tertarik. Tentang itu ini jenengan nggak heran gitu loh. Nggak heran, nggak tertarik. Nah kalau sudah nggak heran, sudah nggak tertarik, jenengan nggak akan menghakimi. Nggak akan menilai, nggak akan menghakimi. Sudah menyelesaikan dasarnya di rumah? Ya. Mantap. Mulai malam ini apa istirahat dulu? Langsung mulai malam ini? Oh, lanang berarti. Oh, boleh. Kenapa? Ziarah makam? Kenapa? Sekelumit Pak bilang Nabi juga melarang. Lalu kalau itu ternyata hanya ilusi dan imajinasi, bagaimana dengan kebudayaan kita yang istilah orangnya nyekar? Nyekar itu tradisi, bukan ziarah ya. Ziarah dengan tradisi itu beda. Dan itu diklikakan, Pak. Nah, ziarah dengan tradisi itu beda. Kalau tradisi, inti tujuannya adalah bertemu sesama orang. Lalu berbagi kebahagiaan. Intinya tradisi kan di situ. Intinya. Ya tradisi, Ya podo ae tradisi karo budaya kan kakang adik toh. Sampai niki protes saya. Nah, itu intinya seperti itu, enggak lebih. Nah, kalau ziarah ini kan mendoakan. Ziarah ini mendoakan. Nah. Begini, misalnya mau hari raya atau kan suruh bapak atau Pak D sana pergi ke makamnya mbahmu, dapat berkah. Nah, lah iya. Boleh apa? Enggak bisa berkah apa nih ngono. Ya, tahu Pak Dewan. Berkah apa yang kita dapatkan dari makam? Kita bertemu dengan sesama orang hidup aja belum tentu mendapat berkah.
apalagi kuburan. Jadi satu misal saya dengan panjenengan ini kakak beradik sekandung loh ya. Kakak beradik sekandung. Saya mati duluan nih. Apapun hubungan tentang saya dengan sampean itu udah putus, itu udah selesai. Udah selesai tuh, udah putus. Kecuali karma. Kecuali karma. Nah, kalau leluhur panjenengan melimpahkan karma kepada panjenengan, berarti karma saya juga terlimpahkan kepada panjenengan. Selain karma nggak ada hubungan loh itu ya. Nggak ada hubungan. Nah, kalau bisa seperti itu, harusnya Nabi Muhammad itu bisa mensorgakan. Kok kita semua Pak De ini kuwi loh. Di atasnya. Nah, kalau bisa seperti itu, harusnya Nabi Muhammad bisa mensurgakan keluarganya yang dilaknat Tuhan.